Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Anita Cahaya Lestari, NPM 2011060016 dari kelas D semester 4 Program Studi Pendidikan Biologi, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. Lautan sampah di tengah pemukiman warga di media sosial soal video yang menunjukkan sebuah kamar berisi tumpukan sampah. Limbah sisa medis ditemukan berserakan di antara tumpukan sampah. Tumpukan sampah terlihat menggunung di kawasan belakang Pasar Banjaran, Kabupaten Bandung. Bahkan sampah ini Permasalahan sampah di Indonesia seolah belum pernah terlihat ujungnya. Selain mencemari lingkungan, ternyata persoalan sampah juga mengancam target nol emisi. Berdasarkan data nasional Indonesia Plastic Action Partnership yang dirilis April 2020, sebanyak 67,2 juta ton sampah Indonesia masih menumpuk setiap tahunnya. Dan 9%-nya atau sekitar 620.000 ton masuk ke sungai, danau, dan laut. Di Indonesia, diperkirakan sebanyak 85.000 ton sampah dihasilkan perharinya, dengan perkiraan kenaikan jumlah mencapai 150.000 ton per hari pada tahun 2025. Jumlah ini didominasi oleh sampah yang berasal dari rumah tangga yang berkisar antara 60 hingga 75%. Ironisnya, penumpukan ini diperkirakan akan bertambah 2 kali lipat pada tahun 2050. Kenaikan 2 kali lipat ini sangat mungkin terjadi apabila tidak ada kebijakan tegas untuk sampah plastik yang berakibat pada pencemaran ekosistem dan lingkungan. Seperti diketahui, dampak dari persoalan sampah tersebut lingkungan ini sangatlah jelas, mulai dari pencemaran laut, pencemaran sungai, penghambat proses air tanah, pencemaran tanah, dan membuat air serta tanah menjadi tidak sehat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Membuang sampah sembarangan masih dilakukan oleh sebagian besar masyarakat. Mau sampai kapan kita seperti ini? Yuk mulai sekarang kita tanamkan rasa peduli terhadap lingkungan, yaitu dengan cara membuang sampah pada tempatnya, membuat lubang biopori untuk sampah organik dijadikan pupuk organik, mengganti kantong plastik dengan tas kain yang ramah lingkungan, mengganti botol plastik dengan botol tumbler. Itulah beberapa cara yang dapat kita lakukan sebagai bentuk rasa peduli terhadap lingkungan, dimulai dari hal kecil untuk menjadikan lingkungan kita yang bersih, sehat, dan nyaman. Hanya jika lingkungan bebas dari sampah, lingkungan juga menjadi asri, nyaman untuk ditinggali, dan juga terhindar dari berbagai macam penyakit. Karena jika kita tinggal di lingkungan yang kumuh dan kotor, kita akan rawan terkena berbagai macam penyakit, karena dampaknya bukan hanya kita yang merasakan, akan tetapi anak cucu kita ke depannya juga akan merasakan imbas dari apa yang kita perbuat sekarang. Selain buruk bagi kesehatan, para penghuni lingkungan kotor juga tentu tak sedap dipandang mata. Itu sangat penting untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama membuang sampah pada tempatnya, karena jika lingkungan bersih, kita sebagai makhluk hidup yang tinggal di sekitarnya akan merasa nyaman. Maka dari itu, yuk sama-sama mulai sekarang jaga lingkungan, kurangi pemakaian plastik, jangan membuang sampah sembarangan, agar kita semua merasakan dampak positif dari apa yang kita lakukan sekarang. Sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.